Baik, pada video kali ini kita akan menambahkan validasi yang ada pada insert, jadi form insert yang sudah sebelumnya kita lakukan penambahan. Oke, langsung saja ke codingnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke mengcoding ke validasi, saya akan menjabarkan sedikit tentang validasi yang bagaimana sih yang akan kita masukkan atau yang kita buat. Jadi sederhananya validasinya seperti ini. Jika sebelum data disimpan, data yang akan kita input, yang kita insertkan ke dalam database itu dicek dulu. Yang pertama, cek apakah dia sudah diisi atau masih belum. Jadi ada beberapa field yang memang kita wajibkan untuk diisi, dan untuk contoh ini saya wajibkan semuanya harus diisi dulu. Kemudian yang berikutnya, nanti datanya kita bandingkan apakah datanya sudah ada di database atau belum. Kalau misalnya sudah ada, nah maka datanya tidak boleh disimpan. Nanti untuk untuk pengambilan untuk pembandingan, jadi nanti dibandingkan berdasarkan hari pelaksanaan dan jamnya. Jadi jam sama hari pelaksanaan nanti untuk pembandingnya. Dan selanjutnya cukup itu aja deh untuk yang standar ini dari validasi simpan. Oke, kita langsung ke codingnya. Untuk melakukan pengecekan inputan, jadi kita letakkan ini kan untuk coding simpan. Nah, jadi kita letakkan di atas dari ini. Jadi nanti coding simpan ini adalah bagian dari validasi ini. Jadi kita masukkan di dalam validasi, di dalam blok validasi. Oke, kita cek terlebih dahulu. If, nah jika kita cek aja, ini kita cek langsung seperti ini. Oke, ini kita geser supaya kita bisa lebih bisa aksesnya. Jika edit 1, jika edit if edit 1.text sama dengan kosong. Oh ya, ini supaya lebih, ini kita gabung saja untuk validasi edit ini. Seperti ini, misalnya kosong, jika kosong dan edit 1.text sama dengan karena dia bentuknya string ya, kita ini kan saja. Jadi dia nggak boleh juga nanti isinya 0000, itu jam berapa praktikumnya, nggak boleh. Jadi kita kasih juga n atau nn ini ya. Ini jam awal dan jam akhir, ini nggak boleh ada kosong ya. Kita cek juga edit 1, kemudian ini adalah edit 2. Oh edit 2 ya, benar nggak? Oh ya, edit 2.text sama dengan kita kasih n lagi. Maka kalau misalnya ini juga edit 2.text, dia nggak boleh kosong juga, jadi kita tambahkan 00. Jadi harus benar-benar isinya. Then, nah baru kita kasih then. Karena validasinya ada beberapa, kita buatkan begin and, begin else begin. Nah, ini kita buatkan bloknya dulu. Jadi kalau misalnya kosong, maka yang dijalankan adalah blok pertama jika nilainya true. Jika false, berarti sudah diisi, baru disimpan. Untuk coding simpan, kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita cut, masukkan dalam sini. Oke, seperti ini. Ini sudah bagus. Oh ya, ini saya kasih slash dulu, adalah kode simpan. Kode simpan. Gitu ya. Nah, ini kita cek terlebih dahulu. Ini kita kasih pesan saja deh, so message. Nah, kita kasih pesan data belum diisi dengan benar, misalnya seperti itu ya. Nanti untuk pesannya terserah kalian lah, mau bikin apa, mau isi pesannya seperti apa. Oke, kita coba dulu ya.
kita cek benar nggak, sudah sesuai. Coba kita nggak usah ini, kita klik data berhasil, kok berhasil disimpan padahal kan belum. Berarti ada yang salah nih, masa isinya 00 kok. Iya juga, nggak apa-apa lah karena kebetulan sudah berhasil disimpan. Oke, berarti mana ya? Oh ya, coba kita kasih OR deh. Kita kasih OR coba. Jangan-jangan nih kalau N ya yang ini. Jadi kalian bagi yang mau praktekkan, kalian kalau mau belajar program itu jangan takut salah ya. Jadi coba saja. Ini juga demi kebaikan kalian lah. Ini kita cek. Iya, pakai OR ternyata dia nggak bisa pakai N itu ternyata cuma di SQL yang berlakunya seperti itu untuk pengajian. Tetapi kalau di DLP dia pakai OR. Ada juga sih N sama OR. Oke, jadi pakai OR. Kemudian misalnya kita hapus salah satunya. Ini misalnya kita isi, ya ini kita kosongin saja. Kita kosong, kita simpan. Data belum diisi dengan benar. Misalnya kita isi di sini 09 00, kemudian di sini kita kasih kosong. Ya benar, dia sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya sudah, ternyata sudah berhasil. Ya sudahlah, kita tambahkan aja lagi kemudian. Ini belum diisi dengan benar, dan yang berikutnya adalah hari. Ini hari juga kita tambahkan gini lah. Berarti if buka kurung tutup kurung juga, berarti cbb 1.text. Nah ini juga nggak boleh kosong, or kita kasih or bukan n lagi ya. Berarti cbb 1.text. Sesuaikan karena isinya punya kita itu adalah seperti ini. Padahal ini teks loh. Pilih hari. Ya, jadi karena dia bentuknya string, dia nggak boleh ini ya, dia harus sama persis dengan tulisannya. Jadi besar kecil itu berpengaruh. Dan begin. Nah, begin and else. Jangan lupa else-nya ya. Karena nanti kalau nggak ada else-nya, dia tidak dianggap sebagai pengecualian. Nih, misalnya kita kasihkan, kita tulis aja sih. Biar ini. So, message. Misalnya, hari belum diisi dengan benar. Dan yang berikutnya adalah ruangan mata kuliah kelas, dan ini kita gabung saja ya biar dia lebih singkat codingnya. Berarti ada edit berapa nih? Edit 3, edit 4, edit 5, edit 6. Edit 3.text. Oke, sama dengan ini apa ya kemarin isinya? Ya, pakai strip. Berarti strip sama kosong nggak boleh. Nah, dia nggak boleh kosong juga. Kemudian or edit 3.text sama dengan petik strip. Gitu. Udah deh, kita kasih 2 lah. Edit 4 juga kita gaskan. Ini karena berhubung dia mirip-mirip, ya udah kita masukkan aja di sini. Edit 4. Nanti
kalau untuk kalian yang mencobanya, kalian sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Ini saya cuma mencontohkan saja, dan masih banyak lagi cara-cara lain untuk melakukan coding seperti ini. Misalnya ini inputan ruangan, ini mau ditampilkan misalnya seperti ini. So inputan ruangan dan mata kuliah, inputan ruangan atau mata kuliah masih belum sesuai, gitulah. Dan berikutnya adalah kelas dan total hadir. If edit berapa sih dia? Edit 5, edit 6. Kita ambil di sini aja supaya lebih cepat. Kita Ctrl C, kita paste. Dia sudah selesai. Tinggal kita ambil 5 dan 6. Berarti ini 5, ini 6. 5 juga ya. Yang ini yang 6. Aduh, ngelak. 6. Astaga, kursornya jalan sendiri. Udah habis, di restart dulu. Edit 6. Nah, kira-kira seperti. Dan untuk inputannya kita kasihkan halo kursor. Nggak semangat gini gue. Ini kenapa sih? Aduh, loading sekali. Nah, ini baru bisa jalan. 6.text sudah ya. Dan untuk inputan 6 dia bukan kosong, tapi di sini dikasih kosong. Jadi dia nggak boleh dikasih 0. Oke, kira-kira di sini gunakan adalah kelas. Dan di sini total hadir. Gitulah kira-kira. Nah, untuk ini dia sudah dilakukan validasi seperti ini. Ini untuk memvalidasi inputan kosongnya. Jadi dari sini, dari inputan validasi kosong, else if. Nah, ini jadi dari sini dia adalah blok simpan. Yang dimasukkan adalah simpan kode. Ini kode simpan maksudnya, bukan kode simpan, kode simpan. Dan ini adalah validasi kosongnya gitu. Nah, setelah dicek kosong, kemudian kita bandingkan datanya sudah ada belum di dalam database, di dalam database, di dalam tabel tersebut. Kalau sudah ada, berarti ya tidak boleh lagi lah di input di waktu yang sama. Oke, misalnya ini kita gunakan percabangan lagi, kita bandingkan. Jika hari dan jamnya sama, itu berarti tidak boleh. If nah, kita guna pakai lookup saja ya.
Jika karena kita ngambilnya di form 1, berarti form 1 dot z bukan zc query 1, kita ngambilnya di query 1 ya tadi ya. Coba kita cek. Oh ya, query 1 ya, 1 dot apa ya, locate. Nah, ini kita ambil di sini misalnya hari. Bukan hari sih, coba kita cek dulu di fieldnya. Oh ya, hari. Namanya hari sih. Hari, dan kita kasih di sini dari inputan cbb1 cbb1.text then begin and else. Kita coba dulu lah. So message data sudah ada di dalam gitu ya. Coba kita jalankan dulu, benar nggak? Saya lupa sih. Ya, ada Senin. Oke, kita ambil hari Senin. Ini misalnya jamnya sudah ada juga, jam 9, ini jam 12 misalnya. Ini harus diisi semua sih jadinya. Mata kuliah apalah dulu, mata kuliah ya sudah, kelas visual ini 20. Coba kita cek. Data sudah, oh ya sip, sudah benar. Nah, jadi sederhananya seperti ini. Ini sebenarnya digunakan untuk membandingkan datanya. Ya, mengecek nih nanti apakah hari itu sama dengan CBB misalnya gitu. Ini untuk validasi cek data. Membandingkan data inputan dengan data di tabel itu. Ini juga nih sudah seperti ini, berarti dia ini. Kemudian kita validasi dengan jadwalnya, and or berarti kita kasih or satu lagi, berarti form juga, form 1 dot query 1, dan kita juga cek locate. Dan di sini kemudian dikasihkan kita kasihkan bukan hari sih, jadi jam awal. Di sini ada jam awal, jam underscore awal. Nah, kalau misalnya kalian ragu dengan nama fieldnya, kalian oh ya ini jam mulai, itu nyata jam mulai, bukan jam awal ya, jam mulai, jam underscore mulai gitu ya, mulai ya. Dan kita kasih koma dari inputan edit berapa ini, edit 1, edit. Oh, ternyata ini kita kasih petik 1 dulu, edit 1 dot text. Nah, gitu. Dan kita kasih kurung kotak seperti itu. Kita kasih seperti ini.
Dan jika OR, maka dia harus dikurung seperti ini. Di sini ada dua, ada kurung kurawal, ada kurungnya ada dua. Oke, ada satu, ini ada dua. Ini juga kurung ada satu. Form loket jam mulai. Jam mulai kayaknya cukup kita bandingkan cuma dua, jadi ya ada harinya sama jamnya. Jadi untuk hari itu kemungkinan ada beberapa pilihan, misalnya ada dari pagi jam 9 sampai jam 12, misalnya ada sore misalnya jam 13 dari jam sampai jam sekian, kemudian malam misalnya seperti itu. Nah, berarti cukup kita bandingkan hari dan jangan jamnya. Berarti kalau misalnya harinya sudah ada dan berarti ini nggak bisa berdasarkan hari. Ini kalau ada hari dan salah satunya, ini berarti dia jika harinya sudah ada dan jamnya sama, itu ya. Ini kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Kalau salah satunya terpenuhi, coba kita cek. Kalau nggak bisa pakai OR, berarti kita kasih pakai Beijing saja. Kita bikin satu-satu. Beijing. Ini kita kasih den. Dan kemudian kita coba dulu sesuai nggak. Kalau misalnya dia nggak sesuai, berarti kita gunakan N nih kayaknya. Soalnya kalau true ini dia bentuknya ini jam 00 sudah sama ya. Nggak bisa ya, coba kita kasih misalnya jam 9. Jadi gini ya, ruangan misalnya B.3.3.1 mata kuliah misalnya visual 1 misalnya, kemudian kelasnya ya sama aja visual 1 20 kita simpan. Data belum diisi dengan benar. Yang mana ini? Oh ini. Dia misalnya harus ada, ini harus ada. Data sudah ada dalam sistem. Nah, benar kan? Dia nggak ini membandingkannya. Berarti untuk hari ini nggak bisa sih. Coba kita pakai N. Kita gunakan N. Saya pakai N yang belum bisa dia. Kita coba dulu lah. Saya juga masih penasaran. 9 12 kita pilih hari Senin, kemudian ruangannya B.2.3.1, mata kuliah misalnya Delphi 2, kelasnya Delphi 1, visual 1, jumlahnya 20. Kita save. Ada nggak Senin? Oh, ini ada. Coba kita save lagi. Atau sudah ada dalam sistem. Ini baru benar. Data sudah ada dalam sistem. Oke, nah berarti jamnya itu tidak boleh ini. Nah, kemudian jika kalian ingin melakukan ini agar kita lebih mudah mengakses di mana yang sudah divalidasi, kita lakukan set fokus gitu. Berarti ini sudah benar ya, berarti sudah benar dengan menggunakan N seperti ini. Kita tambahkan di sini pakai set fokus. Karena kita memvalidasinya adalah pada combo box dengan jam awal, kita kasihkan set fokusnya pada
pada hari pelaksanaan atau jamnya lah. Kita set fokus kepada jamnya. Jadi edit 1 set fokus. Edit 1, edit T1 set fokus. Nah, kita set saja set fokus pada field yang bersangkutan gitu. Nah, kalau sudah berarti sudah selesai. Nah, kemudian yang seterusnya kita kembalikan ke posisi default. Berarti harusnya ketika dia sudah disimpan, misalnya data berhasil disimpan dan semuanya harusnya di-clear. Di-clear sebagaimana mestinya. Berarti di sini kita kasih karena dia bentuknya untuk meng-clear, jadi bagusnya kita buat beberapa. Nanti untuk clear itu akan dipakai dari di insert, update, dan delete. Berarti akan dipakai beberapa kali. Jadi bagusnya kita buatkan prosedur saja untuk penggunaan yang lebih akurat, yang lebih ya gitulah. prosedur bersih misalnya seperti ini. Titik koma, kemudian untuk membuatkan strukturnya kalian tambahkan Ctrl Shift C. Nah, dia akan membuatkan struktur secara otomatis. Berarti di sini adalah edit 1, edit 2, defaultnya adalah 00. Berarti edit 1.text. Nah, itu defaultnya adalah 00. Berarti kita kasih seperti ini. Karena dia bentuknya string, kalian himpit dengan petik 1 2 kali. Gitu. Ini kita copy saja karena kebetulan sama persis. Jadi kita ganti ini edit 2. Dan untuk cbb combo box cbb1.text, karena ini juga bentuknya ini, kita kasihkan defaultnya seperti ini. Berarti pilih hari gitu, dan ruangan. Oke, ruangan ini rasanya edit 1, edit 3, 4, 5, 6. Ini kita copy sajalah biar lebih cepat. Edit 4, 5, 6. Karena ada 2, kita ini berarti edit 4. Ini edit 5. Ini kita kasih pakai strip, dan ini juga pakai strip. Oke, berarti ini kita copy saja untuk 4 atau gimana sih? Oh, edit 3, mulainya dari 3, 4. Dan bagi kalian yang kesulitan untuk mengingat ininya, bagusnya kalian kasih nama. Misalnya ada edit ruangan, berarti kalian gunakan edit ruangan, jadi agar lebih mudah mengingatnya. Kalau di sini saya karena mencontohkan, jadi saya bikin ya seminimal mungkin agar videonya nggak panjang. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita gunakan, kita panggil bersih tadi setelah data berhasil disimpan. Jadi kita di sini adalah prosedur bersih. Nah, seperti ini. Ini prosedur untuk melakukan posisi default. Prosedur bersih. Oh ya, untuk warna hijau seperti ini dia sebagai komentar ya. Coba kita cek. Kita tambah. Ini tadi sudah berhasil kita ini kan 09 sampai jam 12. Nah, kita pilih hari Senin. Ini B.3.2.1. Ini mata kuliah Delphi 2 Visual 2 Visual 1. 15 orang. Bisa nggak? Oh, data sudah ada di dalam sistem. Kita klik. Nah, dia fokusnya sini. Berarti suruh gantikan ini. Kita ganti misalnya jam 13, 14, 15. Kita ganti yang berikutnya. Misalnya di sini jam 15. Itu harusnya sudah ada. Coba kita lakukan klik.
Nah, data berhasil disimpan. Jadi ketika langsung disimpan, nanti ketika klik, nah dia posisi ke default lagi. Nah, kira-kira seperti itu untuk validasi simpan. Berikutnya kita akan melakukan di edit, hapus, dan batal. Oke, kira-kira seperti itu untuk video kali ini.